Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Informasi Indraswari, absen 32, NIM 21020142999. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Carawati, absen 2 dengan NIM 21020141151. Perkenalkan, nama saya Niputu Sarmilia Putri, absen 3, NIM 21020141152. Materi yang akan kami presentasikan adalah materi strategi lokasi dengan 4 subpokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar dan peran strategis penetapan lokasi dalam menentukan keunggulan bersaing. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi. Yang ketiga, metode penentuan lokasi, location vector rating, and center of gravity technique. Yang keempat, tantangan atau isu strategis dalam strategi lokasi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Chandra. Baik, saya akan membacakan subpokok yang pertama, yaitu konsep dasar dan peran strategi penetapan lokasi dalam menentukan keunggulan bersaing. Strategi lokasi adalah upaya-upaya yang perusahaan lakukan untuk meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi perusahaan berdasarkan tempat yang dipilih dalam menjalankan kegiatan operasional produksi. Oleh sebabnya, strategi lokasi perusahaan lakukan ketika mereka akan mulai berbisnis, kapasitas produksi sudah melebihi batas kapasitas saat ini. Adanya pertimbangan biaya, upah, dan operasional hingga karena sikap masyarakat setempat. Pengambilan keputusan akan berdasarkan manfaat terhadap bisnis itu sendiri seperti meminimalkan biaya dan meningkatkan keuntungan. Subpokok yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, yaitu ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Yang kedua ada nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Yang ketiga ada biaya yang akan dijelaskan oleh teman saya Sarmilia. Faktor yang ketiga ada biaya. Kita dapat membagi biaya lokasi ke dalam dua kategori berwujud atau tangible cost dan tidak berwujud atau intangible cost. Yang pertama ada risiko politik, nilai, dan budaya. Yang kedua ada kedekatan dengan pangsa pasar. Yang ketiga ada kedekatan dengan para pemasok. Yang keempat ada kedekatan dengan para pesaing. Subpokok yang ketiga yaitu metode penentuan lokasi. Yang pertama ada location factor rating. Terdapat banyak faktor, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Beberapa faktor ini sangat penting daripada yang lainnya sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan untuk membuat proses keputusan lebih objektif. Metode location factor for rating terkenal karena macam-macam faktor yang banyak, dari edukasi hingga rekreasi hingga tenaga kerja terampil dapat dimasukkan secara objektif. Yang kedua ada center of gravity techniques, adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Subpokok yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Iin Pramesti. Selanjutnya adalah subpokok yang keempat, yaitu tantangan atau isu strategis dalam strategi lokasi. Yang pertama, kecenderungan lokasi industri yang terdiri dari industri yang cenderung ditempatkan di lokasi bahan baku dan industri yang cenderung ditempatkan di daerah pemasaran. Yang kedua, ada orientasi industri. Yang pertama, industri yang berorientasi pada modal, industri yang memiliki produksi besar dan vital secara ekonomis dan memiliki pemasaran yang sangat luas. Yang kedua, industri yang berorientasi pada teknologi, industri yang membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terdidik serta menerapkan teknologi adaptif. Selanjutnya yang ketiga adalah aglomerasi industri. Industri aglomerasi adalah keterbatasan dalam pemilihan lokasi yang ideal, sangat dimungkinkan akan muncul pemusatan atau terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah penyebab terjadinya aglomerasi industri. Yang keempat adalah relokasi industri.
Relokasi industri adalah pemindahan industri dari negara maju ke negara berkembang, antara lain di negara berkembang upah buruh lebih murah dibandingkan dengan negara maju. Yang kelima adalah klasifikasi industri. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Yang pertama industri ekstrakutif, yaitu industri yang berdasarkan bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, misalnya industri pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya industri kain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan ada kekurangan dalam materi kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.